Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan perawatan sederhana tanaman anggur, tapi bisa memberi dampak yang sangat bagus untuk mempercepat besarnya batang tersier anggur. Pembentukan cabang tersier perlu dipersiapkan secara baik karena akan berpengaruh pada pembuahan pohon anggur. Contohnya seperti ini tanaman anggur varian Tamaki. Batang-batang tersier sudah terlihat pertumbuhannya cukup merata dan besarnya pun hampir seragam. Untuk memaksimalkan pertumbuhan cabang tersier, maka ada hal yang harus kita lakukan, diantaranya pembuangan seluruh sulur yang tumbuh, pembatasan panjang tersier, pemutesan tunas air yang tumbuh di setiap ketiak daun cabang tersier dan sisakan minimal 1 daun. Baik teman-teman, agar lebih jelas akan kita praktekkan secara langsung, dan setelah dilakukan 3 perlakuan ini akan kita update juga bagaimana pertumbuhan tanaman anggur. Nah, ini teman-teman, tanaman anggur dengan rambatan sistem para-para terlihat sehat. Salah satu ciri tanaman anggur sehat itu daunnya lebar dan hijau tebal seperti ini. Ini belum dibuang semua sulur-sulur, jadi masih tersiernya itu masih terlihat berantakan. Nanti akan kita buang seluruh sulur yang muncul, jadi akan terlihat rapi. Tampak seperti ini pucuk daun anggur. Pucuknya aktif ya, ini teman-teman, salah satu ciri anggur subur juga, dan pertumbuhan sulurnya juga panjang-panjang. Biasanya itu saya membuang sulur-sulur anggur ini seminggu itu bisa 3 kali, karena ini tidak sempat. Ini sudah hampir lebih seminggu tidak dibuang, jadi sudah menjalar sana sini sulurnya, bahkan sudah melilit di rambatan yang ada di para-para dan melilit di sebagian batang-batang tersier. Saat pertumbuhan vegetatif, jika tanaman anggur kita itu subur, pertumbuhannya sangat pesat seperti ini. Ini terlihat sepele ya teman-teman, pembuangan sulur ini, tapi ini akan sangat berdampak yang bagus untuk pertumbuhan tanaman anggur kita, karena sulur itu ikut memakan nutrisi. Daripada nutrisi terpakai sulur yang sebenarnya itu tidak ada fungsinya, lebih baik nutrisi-nutrisi bisa dimanfaatkan di daun, batang, dan pucuk-pucuk anggur agar bisa pertumbuhannya itu bisa maksimal. Jika sulur terlambat memangkasnya, ini tidak bisa dengan tangan dipotes, harus menggunakan gunting, karena sulur yang sudah tua itu kerasnya seperti kawat, tidak bisa dengan cara dipotes, harus menggunakan gunting seperti ini. Nah, ini terlihat sangat banyak, mengikat kuat sekali di rambatan. Dampak negatif jika sulur dibiarkan juga akan mengganggu ranting-ranting yang lain, bisa mencekik batang seperti ini ya. Jadi terlihat tidak rapi, berantakan. Jadi setelah kita pangkas sulur-sulur, nanti tersier-tersier akan kita rapikan. Terlihat melilit kuat seperti ini ya, sangat liat ini. Nah, ini contoh batang anggur yang terlilit sulur seperti ini, bisa mengganggu pertumbuhan juga. Bisa mencekik batang ini ya teman-teman. Perlakuan selanjutnya kita lakukan pembatasan panjang cabang tersier. Biasanya cabang tersier itu panjangnya 120 hingga 150 cm. Kemudian setelah mencapai panjang yang sudah kita inginkan, kita pangkas seperti ini. Ini bertujuan akan memicu pertumbuhan cabang tersier yang tertinggal dan akan mempercepat pembesaran cabang tersier yang sudah kita pangkas, sehingga nanti cabang-cabang tersier besarnya bisa seragam
dan yang diharapkan saat pemangkasan pembuahan hasilnya juga akan maksimal. Ini sekalian kita lakukan pembatasan tunas air yang tumbuh di setiap ketiak daun di cabang tersier. Kita sisakan minimal 1 daun. Nah, ini sudah kita pangkas ya, panjang tersier seperti ini. Pemangkasan panjang tersier ini bisa bertahap, jadi jika sudah panjang sesuai yang kita inginkan, kita pangkas. Nanti tersier yang tertinggal itu akan menyusul juga panjang dan besarnya. Pembatasan tunas air yang tumbuh di setiap ketiak daun cabang tersier ini ada tujuannya ya teman-teman, agar bat yang di cabang tersier ini tidak pecah sebelum waktunya. Jadi nanti batnya akan pecah saat dipangkas pembuahan. Nah, ini tersier yang lain juga sudah ikut menyusul panjang. Ini nanti akan kita pangkas sekaligus dihilangkan sulur-sulur yang tumbuh. Salah satu ciri anggur subur ini ruasnya panjang ya teman-teman. Jadi batangnya itu ruasnya panjang seperti ini. Ini ciri anggur subur juga. Panjang ruasnya, jadi tidak pendek ruasnya. Ini sekaligus akan kita batasi pertumbuhan tunas air lagi. Ini di setiap ketiak daun di cabang tersier disisakan minimal 1 daun. Ini ada tujuannya ya teman-teman, agar batnya ini tidak pecah saat proses pembesaran batang tersier. Jadi nanti saat pemangkasan pembuahan nanti batnya itu tetap aman. Jangan ada yang terlewat pemotesan tunas air ini, agar nanti nutrisinya itu lari ke batang dan ke bat generatif. Dan di ujung kita SL break, tunas airnya boleh disisakan 2 daun. Kita potes, kita sisakan 2 daun agar batnya juga tidak pecah. Kemudian setelah proses pemotesan ini langsung dilakukan penyemprotan insektisida dan fungisida. Ini sudah terlihat ada kutu kebul atau kutu putih. Untuk mengantisipasi serangan hama jamur dan serangga, setelah pemotesan wajib dilakukan penyemprotan insektisida dan fungisida. Kemudian kita update langsung ini perkembangan tunas-tunas air setelah dilakukan pembatasan panjang tersier dan pemotesan tunas air. Nah, ini batang primernya ya, usia tanam anggur ini sudah 14 bulan, pernah panen, sudah 3 kali panen. Nah, ini seperti ini tersiernya, sudah ada yang sebesar spidol warna, ada yang sebesar pensil. Lumayan perkembangannya sangat pesat setelah dilakukan pembatasan dan pemotesan tunas air. Seperti ini. Ini sudah akan mulai dilakukan pemupukan fase generatif. Nanti selang 1 bulan akan dilakukan pemangkasan pembuahan. Jadi pemupukan generatifnya 4 kali per minggu sekali, jadi sebulan. Nanti minggu kelimanya akan dipangkas pembuahan. Saking suburnya anggur varian Tamaki ini, belum diaplikasikan pupuk generatif, sudah bermunculan bunga-bunga seperti ini di paling ujung saat proses SL break. Ini akan saya buang saja, nanti rencananya akan dibuahkan secara serempak. Nah, seperti ini ada beberapa bunga yang sudah mulai bermunculan. Akan saya buang semua ini bunganya yang muncul, karena pengen dibuahkan nanti secara serempak. Nah, seperti ini bunga-bunganya yang sudah muncul. Bunga yang muncul ini di tunas air ya teman-teman, jadi bukan di tunas bat. Batnya tetap aman, tidak pecah, karena saat pembentukan tersier itu tunas airnya selalu disisakan 1 daun. Nah, seperti itu kira-kira ya teman-teman
tentang perlakuan pohon anggur pada saat fase vegetatif saat pembentukan cabang tersier. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.